Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ini kita akan bicara tentang konsep informasi. Adapun pokok bahasan mengenai konsep informasi ini akan berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, pengertian data dan informasi, kemudian siklus informasi, selanjutnya kualitas informasi, berikutnya sumber informasi, dan terakhir adalah nilai informasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yakni pengertian data dan informasi. Menurut Gordon, data merupakan kumpulan simbol-simbol yang teratur, yang menyatakan jumlah aktivitas, benda, dan sebagainya. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses ke dalam bentuk yang berarti dan memiliki nilai guna untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Sementara Berry menyatakan bahwa data terdiri dari sekumpulan karakter yang diterima sebagai masukan atau input untuk suatu sistem informasi serta diolah. Sedangkan informasi diartikan sebagai keluaran atau output dari suatu pengolahan data yang telah diorganisir dan berguna bagi orang yang menerimanya. Menurut Parker, informasi diakui sebagai sumber daya utama organisasi yang menghendaki tindakan manajemen yang memadai terhadapnya. Dengan demikian, informasi dengan jumlah dan mutu yang memadai adalah suatu kebutuhan demi kelangsungan hidup organisasi yang harus dilakukan melalui proses pengolahan data menjadi informasi. Dari pernyataan para ahli tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa data merupakan sumber bagi informasi. Kemudian, data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Kemudian, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Data dapat berupa, misalnya contohnya seperti nama dan alamat mahasiswa, nilai-nilai ujian, dan sebagainya. Nah, semua data adalah fakta. Namun tidak semua informasi merupakan fakta, walau informasi tersebut berasal dari data. Dan juga tidak semua data dapat menjadi informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan data adalah himpunan simbol atau stimulan yang tidak atau belum mempunyai arti atau nilai apapun secara tersendiri. Sementara informasi adalah data yang telah diproses menurut sekumpulan aturan dan telah memiliki arti atau nilai. Nah, berikut gambaran transformasi atau proses perubahan data menjadi sebuah informasi. Di sini kita lihat data kemudian dilanjutkan dalam proses transformasi masuk ke dalam bagian informasi. Nah, contoh data dan informasi adalah seperti misalnya pada data ada angka 64, ada angka 80, ada 91, ada 72, ada 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana informasi miliknya? Dari data tersebut, maka ditambahkan penjelasan dari data-data tersebut, bahwasanya angka-angka itu merupakan nilai mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem informasi manajemen. Nah, kemudian kita dapat mengolah data tersebut sehingga diperoleh nilai rata-rata atau yang lainnya. Dengan demikian, perbedaan data dan informasi sebagaimana dinyatakan oleh Kurzgesagt dapat dilihat pada tabel berikut. Data artinya adalah fakta yang disimpan, sementara informasi adalah fakta yang diungkapkan. Pada data, dia berada namun tidak aktif, sementara pada informasi keberadaannya adalah aktif. Kemudian pada data itu berdasarkan kepada teknologi, sementara informasi adalah berdasarkan bisnis, berdasarkan kebutuhan nantinya.
Kemudian data dikumpulkan dari berbagai sumber. Sementara informasi ditransformasikan, diproses atau diolah dari data. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang siklus informasi. Data yang diolah melalui proses atau transformasi akan menghasilkan informasi. Kemudian, informasi tersebut dapat dipakai oleh pengguna untuk mendukung pembuatan suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan yang kemudian menghasilkan data-data yang baru. Nah, proses ini disebut dengan siklus informasi. Dalam siklus informasi ini, informasi dihasilkan dari proses yang memerlukan input yang dibutuhkan, yakni data. Dan informasi yang dihasilkan dapat juga menjadi input sebagai data bagi proses berikutnya dalam menghasilkan informasi lainnya. Jadi, data awalnya ditransformasikan menjadi informasi atau output. Nah, output ini pun bisa menjadi sebagai input, sebagai data bagi proses berikutnya. Nah, siklus informasi yang dimaksud dapat dideskripsikan dalam gambar yang ditampilkan sekarang. Artinya di sini, siklus informasi dimulai dari input atau data yang diolah melalui suatu model atau proses menjadi output atau informasi. Kemudian, diterima oleh penerima informasi. Selanjutnya, dibuat keputusan atau decision dan melakukan tindakan atau action. Nah, siklus informasi pada bagian ketiga, nanti hasil tindakan tersebut akan kembali menjadi data yang akan ditangkap atau capture sebagai input dan diproses kembali melalui model yang membentuk suatu siklus. Yang keempat, dari gambar yang ditampilkan ini, maka bisa diterjemahkan adalah siklus tersebut disebut sebagai information cycle atau data processing cycle. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang kualitas informasi. Kondisi siklus informasi yang digambarkan sebelumnya pada gambar tadi akan menentukan kondisi dari kualitas informasi yang dihasilkan. Kualitas dari suatu informasi setidaknya memiliki beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, akurat, kemudian tepat waktu, relevan, waktu respon, dan lengkap. Akurat berarti bahwa informasi tersebut harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias, dan tidak menyesatkan. Informasi benar dalam menggambarkan realitas. Informasi harus mencerminkan maksudnya. Bila suatu pernyataan tidak mengandung maksud yang dapat membuat seseorang dalam mengambil suatu gambaran dalam pernyataan tersebut, pernyataan itu bukanlah informasi. Kemudian, tepat waktu. Berarti informasi yang datang pada penerima tidak terlambat. Sebab informasi yang terlambat dan sudah usang akan berkurang nilai dan artinya. Dan hal ini akan mengakibatkan keputusan dan tindakan yang diambil tidak lagi berguna atau berkurang nilai gunanya. Selanjutnya, relevan. Berarti informasi memiliki manfaat bagi penggunanya. Sebab relevansi untuk setiap orang akan berbeda, mengingat kebutuhannya juga belum tentu sama. Nah, selanjutnya adalah waktu respon. Ini akan berkaitan dengan kecepatan informasi yang diberikan sesuai dengan tuntutan pengguna. Dan terakhir adalah lengkap. Artinya, memiliki arti bahwa informasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan demikian, informasi yang bernilai tinggi atau berkualitas dihasilkan dari suatu siklus informasi yang berada dalam sistem informasi yang efektif dan efisien. Pendapat lainnya mengenai kualitas informasi ini dikemukakan oleh James Essen yang menyatakan bahwa informasi yang berkualitas atau memiliki nilai bagi pengambil keputusan memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, accuracy. Artinya bebas dari kesalahan, tidak bias atau menyesatkan, tidak bias dan tidak menyesatkan, jelas mencerminkan maksudnya, artinya akurat. Kemudian bentuk atau form, artinya apakah dia kualitatif atau kuantitatif, numerikal, angka atau berupa grafik, ringkas atau rinci. Yang ketiga, frekuensi, artinya seberapa sering informasi dibutuhkan, dikumpulkan, atau dihasilkan. Selanjutnya adalah kelebarannya, artinya di sini ruang lingkup yang meliputi berbagai bidang atau hanya satu bidang saja. Kemudian asal atau originalitasnya, informasi berasal dari dalam atau luar perusahaan organisasi. Berikutnya adalah orientasi waktu, time horizon. Nah, informasi dapat berorientasi pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Selanjutnya, tepat pada waktunya. Artinya, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan tidak boleh terlambat, karena keterlambatan dapat mengakibatkan informasi tidak mempunyai nilai lagi. Selanjutnya adalah relevan, artinya mempunyai manfaat untuk digunakan sebagaimana mestinya, sesuai untuk peruntukannya. Kemudian lengkap, artinya mengandung semua data-data penting yang dibutuhkan pengguna informasi. Dan berikutnya adalah ekonomis. Artinya informasi yang dihasilkan melalui proses yang ekonomis dari sisi atau segi biaya. Selanjutnya adalah sederhana atau simple. Artinya informasi sebaiknya tidak perlu terlalu kompleks, tidak perlu bertele-tele, sehingga memudahkan penentuan prioritas. Dan yang terakhir adalah dapat dibuktikan. Artinya informasi harus dapat dibuktikan, dapat dicek kebenarannya. Selanjutnya kita masuk ke bahasan tentang sumber informasi. Nah, secara umum, sumber informasi terdiri atas yang pertama sumber primer. Artinya di sini masuk observasi, eksperimen, survei, atau perkiraan subjektif. Kemudian untuk sumber sekunder yang kedua, artinya di sini masuk informasi perusahaan, membeli dari sumber lain, publikasi, atau agen pemerintah. Nah, kita lihat sekarang kelebihan dan kekurangan dari sumber primer. Nah, sumber primer di sini untuk bagian yang pertama terkait observasi, kelebihannya adalah pengetahuan langsung. Jadi, dia kelebihannya adalah pengetahuannya langsung, sehingga terhindar dari bias. Kekurangan di sini adalah dalam hal ketepatan observasi. Kemudian yang kedua, eksperimen. Eksperimen dalam hal kelebihan, maka eksperimen dengan sumber primer itu variabel penelitiannya terkendali. Sementara untuk kekurangannya adalah representatif atau tidaknya rancangan eksperimen yang dibuat. Kemudian sumber primer ketiga adalah survei. Kelebihannya adalah cara efisien untuk kelompok yang besar dalam melakukan survei. Namun kekurangannya di sini adalah dalam hal rancangan kuesioner. Kalau rancangan kuesioner yang tidak tepat, maka ini tentunya tidak mendapatkan data-data yang akurat. Kemudian sumber primer terakhir adalah perkiraan subjektif, di mana ini adalah satu-satunya cara dalam memperoleh informasi. Nah, di sini kekurangannya adalah responden atau respon bisa saja tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kita lihat untuk poin kedua dari sumber informasi adalah sumber sekunder. Yang pertama di bagian informasi perusahaan. Kelebihannya adalah khusus pada situasi. Jadi pada informasi perusahaan, maka kelebihannya adalah khusus pada situasi. Telah tersedia dan tentunya biayanya juga akan menjadi murah. Namun di sini kekurangannya adalah dalam hal ketepatan informasi. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan dari sumber sekunder adalah membeli dari sumber lain. Apa kelebihannya adalah tersedianya informasi dan mudah diperoleh.
Namun kekurangannya di sini bisa saja nanti informasi yang dibeli itu harganya mahal, atau bisa juga data atau informasi yang diberikan itu kemungkinannya bisa saja menjadi bias. Kemudian sumber sekunder berikutnya adalah dari hasil publikasi. Nah, di sini kelebihannya biayanya murah kita mendapatkan dari publikasi-publikasi yang ada. Namun kekurangannya bisa saja ini informasinya bias. Berikutnya adalah izin pemerintah. Di sini bisa saja nanti instansi atau institusi pemerintahan atau orang-orang pemerintahan. Nah, di sini kelebihannya adalah tidak dalam bentuk yang umum. Kemudian, bagaimana dengan kekurangannya? Bisa saja nanti informasinya tidak tepat atau informasinya bisa saja nanti menjadi terlalu luas sehingga tidak tepat pada sasarannya. Berikutnya kita akan membahas tentang nilai informasi. Bicara tentang nilai informasi, maka nilai informasi akan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, manfaat. Yang kedua, biaya mendapatkannya. Artinya, suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih besar atau efektif dibandingkan biaya mendapatkannya. Sementara itu, untuk pengukuran efektivitas nilai informasi dapat dilakukan melalui metode cost efektif atau efektivitas biaya, yakni menghasilkan yang terbaik dengan biaya tertentu, atau menggunakan metode cost benefit. Nah, di sini cost efektif atau efektivitas biaya, contohnya kita membutuhkan aplikasi Office. Nah, di sini apakah kita perlu menggunakan Office keluaran dari Microsoft yang memiliki beragam fitur, mulai dari Word, spreadsheet, presentasi, database, email, dan fitur lainnya, namun dengan biaya yang cukup mahal. Sementara kebutuhan kita hanya word processing saja, kebutuhan kita hanya spreadsheet saja, atau presentasi saja. Dan kita juga bisa gunakan aplikasi yang bersifat free, seperti contohnya LibreOffice atau juga WPS Office. Jadi di sini lihat efektivitas biaya yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pengukuran efektivitas nilai informasi juga dapat dilakukan melalui metode cost benefit atau biaya manfaat. Yakni di sini pengeluaran biaya dalam proses pengolahan informasi. Baik, itu materi terkait untuk pokok bahasan konsep informasi. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.